hari ini kita akan berbincang-bincang ya sesuai dengan bulan kemerdekaan kita ya, ada lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga ya untuk meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di tahun 2025. Saudara pendengar, sebelum kita masuk ke lomba-lomba, kita ingin mungkin ada gambaran dulu tentang program-program dari keolahragaan, program-program dari kepemudaan yang mungkin menjadi program utama di tahun 2025 ini. Pak Deden mungkin lebih dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk para pendengar Radio Tuntung Pandang FM di mana saja berada. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam agenda tahun 2025 ini khususnya di bidang keolahragaan lebih fokus kepada persiapan sebagai tuan rumah Porprov yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan November nanti. Kemudian dilanjutkan Peparprov untuk atlet disabilitas. Jadi ada dua agenda penting yang kami yang akan kita helat ya pada tahun ini begitu. Ya, betul. Oke. Bagaimana dengan persiapan-persiapan itu Pak Deden sampai dengan saat ini? Kita hampir 90% sudah melaksanakan persiapan, tinggal finishing saja. Beberapa kali kita sudah melaksanakan ekspos dan rapat bersama beserta panitia besar, dan final rapat nanti akan dilaksanakan di minggu depan dengan pihak Dispora Provinsi dan KONI Provinsi Kalimantan Selatan terkait persiapan sebagai tuan rumah, dan mungkin ada beberapa rekomendasi yang menjadi catatan nanti bagi kita yang akan kita selesaikan di minggu-minggu ke depan. Oke. Kira-kira presentasi dari persiapan kita, kalau mungkin bisa dipresentasikan, lalu apa yang masih tersisa yang harus kita genjot juga untuk persiapan tersebut? Kalau untuk persiapan atlet kita mungkin sudah bisa dikatakan sudah tinggal finishing saja, Bu. Artinya mereka sudah siap, mereka tinggal pemusatan latihan. Kemudian untuk infrastruktur, venue ini ada beberapa venue yang masih dalam tahap finishing. Contohnya kayak di Pertasi mungkin tinggal pengaspalan dan pengecetan. Mungkin sudah selesai. Itu kemudian venue-venue lain itu sudah selesai semua, sudah siap. Alhamdulillah. Venue kita yang baru apa nih Pak Deden? Yang baru ini ada basket, Bu, basket di RTH indoor ya. Ya, basket indoor. Itu yang baru. Oke. Dan semua penyu-penyu kita, karena kita menjadi tuan rumah Porprov ini, tentunya memenuhi standar gitu ya. Betul, Bu. Jadi beberapa rehab yang kami laksanakan beberapa bulan yang lalu itu sebenarnya untuk memenuhi standar-standar ukuran. Standar-standar ukuran, standar-standar keselamatan. Jadi itu yang kami, dan kriteria-kriteria yang lain begitu ya. Iya, dan itu juga salah satu keuntungan bagi kita ya Pak Deden ya. Iya, betul, kalau Bu. mungkin kita tidak jadi tuan rumah, mungkin kita tidak akan lambat lah paling tidak menyasar ke sana. Pasca tuan rumah nanti kita artinya sudah banyak punya venue yang standar lah. Standar. Kalau boleh tahu venue untuk basket indoor ini udah progresnya berapa persen ya Pak? Karena berdekatan banget dengan November nih Pak. 70% lebih lah. Oh iya. Bisa dikejar Pak ya? Bisa. Bulan depan kayaknya sudah selesai. Targetnya seperti itu. Iya, kita berharap mudah-mudahan semua target-target yang dilaksanakan oleh Dispora dalam rangka persiapan Porprov ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Betul. Dan kita berharap nanti Porprov menjadi salah satu ajang yang memang mengangkat harum nama tanah laut, bukan hanya sebagai juara tapi juga sebagai tuan rumah
yang baik. Ini yang pertama, Bu. Di Ya. Tanah Laut pertama. Iya, yang betul jadi sekali. tuan Iya, rumah. iya, ini yang pertama. Oleh sebab itu, ini memang menjadi tugas berat ya Pak Deden ya. Iya, betul, Tugas Bu. berat. Lain halnya kalau kita misalnya sudah pernah kan, jadi ada apa ya? Pengalaman, Ada ya. gambaran. Iya. Jadi ini memang benar-benar. Bagaimana Pak dengan koordinasi kita dengan lintas sektor dan keterlibatan dari warga masyarakat kita terhadap persiapan-persiapan ini? Kami melalui lurah dan camat sudah minta bantulah untuk disosialisasikan kepada masyarakat, Oke. terutama untuk keperluan penginapan karena hotel di Iya, sini iya. kan tidak bisa terpenuhi. Betul. Otomatis daerah-daerah yang ada venue-nya itu kami minta para camat untuk menginventarisir dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa nanti di bulan Oktober dan November nanti ada kegiatan porprov di Tanah Laut. Kemudian ada beberapa daerah memang yang agak jauh seperti Jorong, Oke. Takisung, dan Bati-Bati. Jadi tidak terpusat hanya di Di kabupaten dia di Iya. pusat kota begitu, ya. Jadi Bajuin itu contohnya Arung Jeram, Bu. Iya, iya. Kemudian di Batu Ampar itu Dayung. Nah, kemudian Jorong itu ada sepak bola, sambo dan gulat. Kemudian Panjipatan di Pantai Batakan, kemudian di Takisung juga. Jadi kita pecah, Bu, pecah. Jadi merata. Iya, iya, iya. agar- Artinya Semua terasain, iya, ya? iya. Betul, betul. Semua akan dapat merasakan begitu auranya porprov ini euforia, begitu. betul. Iya. Oke, seperti itu ya. Kami juga berharap ini ada multiplier effect dari kegiatan tersebut, terutama untuk kegiatan perekonomian masyarakat, Ya. di mana masyarakat bisa turut berjualan, turut UMKM kita gitu ya, para pelaku usaha. Betul, Bu. Nah, Jadi, ya, apakah ini juga sudah dipersiapkan tempat yang khusus Pak Deden atau bagaimana begitu? kalau tempat khusus kita menyiapkan yang di Pertasi, Bu. Oh, Di oke. Pertasi. Kalau untuk di venue-venue yang ada di kecamatan itu bisa dikelola oleh desa nanti, Bu. Oh, Jadi iya. mereka bisa mengatur parkir tersendiri. Memang sudah ada beberapa kali kami rapat dengan beberapa pihak terkait dalam pengelolaan, misalnya parkir, orang tempat berjualan, akses masuk dan keluar, begitu, Bu. Iya, Tanah Laut bakal rame ya, bakal Betul. rame di 11 kabupaten kota nanti akan ngumpul ya, numpuk di sini begitu. Perputaran ekonomi juga luar Iya, biasa. Ya. dan itu Betul, Bu. berharap tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Deden ya, perputaran ekonomi Jadi akan perkiraan, Bu, orang yang datang masuk ke Tanah Laut itu tidak kurang dari 12.000 orang. wow, 12.000 orang itu kita estimasi 1.000 per kabupaten yang masuk ke tempat kita, ditambah ofisial dan pendamping, Belum supporter, Bu, ya. belum supporter. Nah, itu Ya, berlangsung hampir 12 hari sampai 15 hari. Kemudian disambung lagi Peparprov yang 10 hari. Jadi perkiraan sekitar 25 hari itu orang akan masuk di Tanah Laut, berjumlah kurang lebih 12.000 orang. wow, iya luar biasa. Ya, senang sekali kita ya menjadi tuan rumah ini, dan tentu saja ini menjadi PR kita bersama ya, Pak Betul, Deden. betul. Seluruh kita harus ikut andil sesuai dengan tugas pokok masing-masing begitu ya. Betul. Iya. Oke, baik. Kalau di kepemudaan, untuk andalan kita, unggulan kita, program-program kepemudaan tahun 2025, Bu Waji Waidah. Terima kasih Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk bidang kepemudaan terkait dengan kewenangan kita, di mana kita punya kewenangan memberdayakan pemuda, mengembangkan pemuda, dan memfasilitasi mereka dengan sarana prasarana dan kemitraan. Oke. Terkait dengan beberapa hal tadi, kita ada beberapa program prioritas, yaitu Talayot Fest. Talayot Fest ini insya Allah akan menjadi agenda tahunan, ajang festivalnya para pemuda. Talayot Fest ini ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu ada pertunjukan, ada event, seleksi dan kompetisi, dan juga ada bazar.
Apakah ini pelaksanaan pertama yang kita laksanakan? Ini tahun ketiga Bu Nelly. Tahun Kita sudah ketiga, melaksanakan oke. mulai tahun 2023. Alhamdulillah Ya. mendapat sambutan tidak hanya dari pemuda, tapi kita juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan anggota dewan kita sangat-sangat mendukung kegiatan ini karena kemarin dengan adanya beberapa refocusing karena anggaran kan. Kita sempat faktor anggaran di tahun 2024 mungkin, tapi karena perhatian bersama, alhamdulillah ajang ini tahun 2025 tetap dilaksanakan. Ajang Talayos Fest ini Bu Nelly, kita memang harapannya dan tujuannya ke depan adalah memperkenalkan para pemuda dan merangkul para pemuda untuk terlibat dalam ekraf ekonomi kreatif. Oke. Lalu selama 3 tahun pelaksanaan kegiatan ini, dampak yang terlihat Bu Haji Waidah? Dampak yang terlihat daripada anak muda kita punya komunitas, lahirnya komunitas musik, ada komunitas kuliner, pengembangan budaya. Dan alhamdulillah dengan lahirnya komunitas-komunitas itu pembinaan kita bisa lebih terarah. Nah, selama ini memang untuk pembinaan kita selaku pembina kepemudaan untuk menindaklanjuti bakat yang mereka miliki, kita melibatkan pemuda itu sendiri, yang lahir dari pemuda-pemuda yang pernah mengikuti kompetisi. Mereka yang pernah mengikuti kompetisi yang berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional itu kami fasilitasi dengan sebuah wadah namanya Laboratorium Kepemudaan. Nah, ini lahir memang dari keresahan mereka sendiri. Nah, keresahan mereka punya nilai lebih lah. Tapi mereka tidak tahu kemana harus berbagi. Dari sinilah, dari unek-unek yang mereka sampaikan ke kita, maka lahirlah Laboratorium Kepemudaan sebagai wadah tempatnya anak-anak berprestasi untuk buat banyak untuk mereka lebih mengembangkan bakat, mereka bisa berbagi, begitu ya, mereka bisa menjadi instruktur, narasumber untuk pemuda-pemuda yang lainnya, dan itu otomatis mendapatkan penghasilan sendiri. Nah itu tadi yang ingin saya tanyakan, arahnya ke ekonomi begitu ya, ke ekonomi kreatif. Mereka yang di bidang kebudayaan bisa menjual kebudayaan tersebut. Mereka yang punya skill kepeloporan lainnya itu bisa menjadi instruktur. Dan kami memfasilitasi mereka dengan memperkenalkan mereka sesuai dengan mereka yang miliki. Iya, seperti itu ya. Karena ini juga dalam rangka kita menghapus pelabelan ya, bahwa katanya dari dulu itu kan pemuda ini kan biasanya bikin ribut di kampung gitu ya, godain cewek gitu. Padahal pemuda-pemuda kita luar biasa. Iya, minta duit lawan orang tua gitu ya. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan dan program-program kita ini tentu akan menepis ya segala anggapan seperti itu. Dan kita melihat juga ya, warga masyarakat kita juga melihat bahwa pemuda kita pada saat ini sudah lebih baik dan terus akan dikembangkan ya, seperti itu. Oke, baik, kita langsung ke lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Dispora, baik itu di bidang kepemudaan, baik itu di bidang keolahragaan ya, untuk memeriahkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin di olahraga dulu nih. Dari bidang keolahragaan memang ada beberapa kegiatan yang kami rencanakan untuk mengisi di hari kemerdekaan di bulan Agustus ini. Yang utama tuh ada festival olahraga tradisional. Jadi kami mencoba mengangkat kegiatan yang ada di masyarakat untuk dijadikan festival olahraga. Yang pertama bakia, kemudian enggrang, bahadang, kemudian tarik tambang,
dagongan, balogo, lari balok, silat budaya, dan sumpit. Jadi ada 9 olahraga tradisional yang akan kami jadikan di ajang festival olahraga tradisional yang dilaksanakan di tanggal 24, 25, dan 26 Agustus. 24 sampai 26 ya. Ya, ini tepatnya di halaman Pertasi Kencana. Berarti pelaksanaan ini sesudah hari kemerdekaan ya Pak Ya, Deden? betul Bu, karena padatnya acara yang diselenggarakan pemerintah daerah, terpaksa kami harus menyesuaikan waktu pelaksanaan tersebut karena sama-sama menggunakan lapangan Lokasi, ya. Pertasi. Oke, terbenturnya di situ Iya. terbenturnya di situ ya. Nah, lalu tentu dari SKPD lain juga melaksanakan lomba-lomba ini dan kegiatan-kegiatan lain. Apa sasaran kita nih Pak Deden dengan adanya kenapa kita memilih olahraga tradisional begitu? Kenapa kita memilih dari 9 macam ini begitu? Jadi sebenarnya Bu, di hari kemerdekaan nanti di tanggal 17 dan 18 sendiri ada kegiatan yang memang dilaksanakan juga. Jadi ini di luar dari agenda festival. Jadi setelah selesai apel hari kemerdekaan, langsung dilanjutkan dengan kegiatan lomba-lomba tersebut Bu. Jadi ada beberapa yang diagendakan nanti bisa nanti ASN yang mengikuti atau juga masyarakat umum dibuka untuk umum juga. Jadi ada bakiak, lari sarung, kelas standing, makan kerupuk, dan tarik tambang. Jadi untuk tempat ini masih tentatif, kita bisa nanti di depan kantor bupati atau di Pertasi nanti Bu. Jadi ada 2 opsi. Oke. Lalu pesertanya sendiri Pak dari 9 kegiatan ini, apakah ini terpilah atau plor masyarakat umum ataukah memang khusus untuk para pemuda? Jadi kami bagi 2 event ya Bu ya. Event yang dilaksanakan di hari H itu diikuti oleh ASN dan masyarakat umum. Kemudian yang untuk festival itu untuk masyarakat umum dan pelajar. Jadi ada 2 kategori juga, untuk umum dan pelajar. Jadi ASN ini maksudnya antar instansi atau gimana? Ya, antar instansi boleh. Ini rame nih. Ya, ini kan biasa kita laksanakan dari tahun-tahun yang kemarin sebelumnya. Jadi memang harus ada kriteria juga yang mengikuti, artinya di sini kan sifatnya beregu. Misalnya kayak bakiak kan harus 5 orang. Nah, jadi beregu, jadi mereka harus menyiapkan tim juga. Nanti pengumuman resmi akan kami sampaikan lah di media. Dan dengan persyaratan-persyaratannya Ya, gitu ya. betul. Apakah berlima ini 1 SKPD gitu Ya. atau berlima ini bisa cabut-cabut SKPD, kita gabung beberapa SKPD begitu ya. Bisa. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, lalu Pak, apa yang kita harapkan dari lomba-lomba yang kita pilih ini untuk para peserta, kemudian untuk kita sendiri? Yang pertama, yang utama adalah ini sebenarnya pelestarian budaya. Yap. Ini adalah permainan yang ada di masyarakat, khususnya suku Banjar, khususnya di Kalimantan umumnya. Artinya ini sudah lama ada di lingkungan masyarakat kita. Iya betul. Nah, kalau tidak kita, siapa lagi yang melestarikannya? Melalui momen kemerdekaan ini kita bisa mengangkat budaya-budaya lokal untuk bisa terangkat ke nasional bahkan ke internasional. Jadi ada satu hal yang menjadi kebanggaan kita, khususnya untuk Inorga Balogo Bu. Jadi Balogo ini sebenarnya dulu belum sampai ke kancah nasional. Sekarang Balogo sudah menjadi salah satu pertandingan, salah satu kompetisi yang dipertandingkan di tingkat nasional. Olahraga tradisional. Ya, jadi mulai tahun kemarin itu sudah eksibisi dan tahun ini sudah masuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan secara nasional. Nah, itu kawan-kawan kita di sini sebenarnya yang mengangkat sampai ke nasional. Iya. Ini merupakan kebanggaan Iya, kita betul lah, sekali. Iya, kebanggaan iya. kita orang-orang tanah laut yang bisa membawa
cabang olahraga ini ke kancah nasional. Luar biasa. Lalu apakah dari setiap lomba-lomba ini Pak Deden ada pemilahan, misalnya bakiak perempuan, ada bakiak laki-laki gitu ya? Betul. Ya. Nanti ya. Ya, ganda campuran gitu ya. Kalau untuk yang di hari kemerdekaan nanti dia dipilah Bu, karena kan kalau tanggal 17-nya tuh khusus yang peserta yang ada di sini, kemudian tanggal 18 itu untuk yang organisasi wanita ya Bu ya. Ya, perempuan. Ini akan diselenggarakan di tenis indoor. Pesertanya lebih banyak diarahkan ke ibu-ibu lah. Oke. Karena ini adalah olahraga yang bersifat tradisional. Nah, apakah juga diharuskan atau mungkin diinginkan atau jadi harapkan gitu ya? Para pesertanya juga akan akan tampil bukan seperti seorang olahragawan gitu, dengan pakaian adat, dengan pakaian harian tradisional masyarakat kita begitu. Kalau di festival olahraga tradisional yang nanti ya Bu ya, yang di tanggal 24 memang sampai ke pakaian kita akan ditentukan ya diharapkan. Oke, bagus contoh ya. logo kan mereka harus pakai kopiah dan sarung. Itu memang sudah ketentuannya ya. Kalau untuk di tanggal 17 nanti kita tentatif aja Bu ya, nanti kita lihat nanti seperti apa di lapangan lah. Oke. Baik, kepemudaan bagaimana nih? Apa yang kita lombakan? Kalau untuk perlombaan itu lebih banyak mungkin di olahraga. Oke. Tapi dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, kepemudaan juga tidak tinggal diam walaupun tidak dalam bentuk perlombaan. Oh, begitu. Bukan dalam bentuk perlombaan. Kegiatan ini kami selaku pembina kepemudaan lebih memfasilitasi para pemuda untuk melaksanakan kegiatan itu dalam bentuk ke lab kepemudaan tadi. Mereka melaksanakan kegiatan Lab Goes to School. Nah, jadi mereka melaksanakan kegiatan memperkenalkan program mereka dan juga sekaligus sambil menyelam minum air, mereka juga memperkenalkan apa-apa program yang ada di Dispora. Nah, ada khususnya yang di bidang kepemudaan begitu ya? Iya, khususnya yang ada di bidang kepemudaan. Dari Lab Goes to School ini akan ada tindak lanjut di bulan Agustus ini juga. Jadi selama kurang lebih 10 hari mereka berkegiatan. 1 minggu mereka turun ke lapangan, 3-4 hari mereka akan melaksanakan CBC, Capacity Building Class. Yang diambil pesertanya pilihan dari sekolah-sekolah yang mereka kunjungi. Begitu. Mereka ada beberapa kriteria karena mereka ada tanggung jawab untuk melahirkan kader-kader kepemudaan. Generasi. Jadi dari situ mereka akan membina dalam bentuk melatih mereka serasehan, pelatihan kepemimpinan, pengembangan organisasi dan skill. Oh iya. Artinya di lab kepemudaan ini kita sudah membentuk timnya begitu ya? Ada timnya. Terdiri dari apa aja kalau boleh diungkapkan Bu Waidah? Sebenarnya sudah ada terstruktur mereka. Jadi sudah terstruktur melalui SK Kepala Dinas karena anggapannya lab ini adalah lembaga yang ada di bawah Dinas Kepemudaan dan Olahraga berupa organisasi. Kumpulan daripada pemuda-pemuda yang pernah mengikuti kompetisi dan berprestasi, misalnya dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Dan mereka merangkul para pemuda-pemuda mencari kadar-kadar baru berdasarkan karakter yang mereka miliki. Jadi kan di sana ada yang skillnya di bidang seni budaya, ada yang di bidang
Inovasi. Inovasi IT kan, ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang pangan, ada yang di bidang lingkungan, pasangan muda inspiratif, pernah mengikuti pertukaran pemuda antar provinsi, pernah mengikuti pertukaran pemuda antar negara, dan pemuda-pemuda yang lahir dari kompetisi di Talayot Fest itu. Iya. Mereka dirangkul. Iya, bagus. Dan insya Allah untuk Talayot Fest ini kami akan membentuk struktur sendiri nantinya. Ini masih digarap. Namanya Bang Musik, tadi sudah ngomong sama Bang Iwan karena beliau tokohnya. Iya betul. Bang Iwan ini juga beberapa tahun terlibat Pemusik papan atas. Iya, terlibat Papan di terbalik. Talayot Fest New Delhi. Iya. Oke, baik. Yang go to school tadi ya Bu Wahidah. Apakah sekolah ini hanya ditargetkan untuk lingkup kota, kecamatan Prehari begitu, atau dia akan mencakup kepada sekolah-sekolah yang ada di kecamatan? Jadi ini tahun kedua pelaksanaan Lab Goes to School. Tahun pertama ada 6 kecamatan yang digarap. Tahun ini bertahap gitu ya. Bertahap. Oke. Bertahap karena mereka juga sebagian punya kesibukan. Jadi dibagi. Dan tahun ini mereka memasuki di 6 kecamatan lainnya yang tidak tersentuh tahun kemarin. Oke. Ini seperti ekstrakurikuler atau gimana, Bu? Ataupun bisa masuk di mulok? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi ini kami mungkin lebih memperkenalkan para pemuda, karena pemuda-pemuda kita tuh sebenarnya banyak punya kemampuan. Sebenarnya tapi mereka tidak tahu kemana mereka harus bergabung. Nah, melalui lab ini mereka tahu, oh ini mereka yang punya kompetisi di bidang lingkungan, mereka ada sebuah wadah namanya Populingasi. Iya, betul sekali, betul. Iya. Nah, lalu apa Bu Wahidah yang sudah terlihat dari penciptaan kita adanya lab kepemudaan ini sampai dengan sekarang? Kemajuan yang signifikan yang kita lihat? Kita punya kader-kader. Kita punya kader-kader. Kalau dulu kita mencari kader di agak susah memang. Iya. Nah, bahkan kita sing tunjuk ya orang banyak. Dengan adanya lab Goes to School ini, kita punya kader-kader. Kelihatan lah kader-kader dan itu merata di seluruh kecamatan. Dan kelihatan beberapa tahun ini kita bisa menduduki prestasi untuk pemuda pelopor, itu semua ajang lah kita pasti dapat nomor, dan alhamdulillah di kepeloporan kita juara umum Kalsel. Dan alhamdulillah tahun ini baru kemarin kita mengantarkan anak kita di bidang seni budaya Samani dari Kecamatan Panyipatan seleksi pemuda pelopor desa tingkat nasional. Iya, kita juga sempat talkshow kemarin bersama dengan pemuda Samani ya. Ya, mudah-mudahan kita berharap ini menjadi kado terindah ya. Amin. Untuk Kabupaten Tanah Laut, baik itu pada HUT RI ke-80 atau juga secara umum. Ya, kita memang merasakan dulu ya waktu kita belum ada lab kepemudaan ini, untuk lomba-lomba kepemudaan, untuk mencari bibit-bibit atau kader-kader kepemudaan, kita memang agak susah. Ya, agak susah karena mungkin ya pertama mungkin terbatas informasi, akses ya, kemudian juga terbatas sumber daya manusia kita yang bisa menyebar begitu. Nah, saat ini memang kita lihat peserta-peserta dari setiap lomba-lomba kepemudaan itu sudah semakin sudah merata lah. Ya, sudah semakin bersaing lah, sehingga kita dapat mencari bibit-bibit yang memang benar-benar bagus begitu. Oke, baik, Pak Deden. Iya. Ini lomba-lomba nih ya dalam rangka HUT RI ini. Tentu saja di dalam sebuah lomba ada harapan dapat hadiah gitu ya rekan Iwan ya. Iya. Biar lebih semangat gitu ya. Iya. Itu sebuah kebanggaan begitu ya. Ini bagaimana dengan hadiahnya Pak Deden? Insya Allah untuk semua cabang yang kami perlombakan, insya Allah ada Bu. Ada yang spektakuler atau saya begitu? Rahasia. Rahasia, nanti surprise aja di hari hanya. Oke. Nah, dalam rangka kita menarik minat masyarakat, tadi kan ada lomba yang diperuntukkan untuk masyarakat juga ya. Nah, bagaimana kita menyampaikan informasi ini Pak Deden kepada masyarakat agar memang masyarakat kita mengetahui dan dapat mengikuti dengan sebanyak-banyaknya? Iya.
Untuk penyampaian informasi kepada masyarakat ini kami bekerja sama dengan induk organisasinya, Bu. Oh. Jadi sebenarnya kalau Bakiak, Enggrang, Bahadang dan sebagainya ini mereka sudah kita lembagakan. Jadi ada organisasinya yang memang mengelola, melatih. Di situ ada pelatih, ada namanya penggiat, Bu. Jadi Kormi itu ya Bang? ya di bawah naungan Kormi. Kalau kita di olahraga prestasi itu namanya pelatih. Kalau di induk organisasi tradisional ini namanya penggiat. Jadi kalau atletnya namanya pegiat. Pegiat ya. Nah, jadi pegiat dan penggiat. Nah, melalui organisasi mereka ini kita minta bantu untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Iya. Artinya juga kan selain daripada mereka yang penggiat dan pegiat tadi ya seperti itu, mungkin ada orang-orang baru begitu yang baru muncul atau bagaimana begitu. Betul, Bu. Jadi selama ini kami melakukan rekrutmen regenerasi itu melalui sekolah-sekolah, Bu, yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Iya. Kami juga bekerja sama dengan guru-guru olahraga. Oh, iya. Jadi betul. guru-guru olahraga dari tingkat SD sampai SLTA itu kami juga ikut sertakan. Biasanya di kepanitiaan juga mereka juga masuk di dalam inorga ini. Jadi rata-rata pengurus induk organisasi ini ada guru-guru olahraga. Betul. Jadi rekrutmennya dari mereka, Bu, ya, lebih efektif. Betul. Karena dia melihat langsung ya. Ya. Sekolah. Iya, artinya apakah lebih dominan kepada anak-anak pelajar begitu atau masyarakat umum? Ada yang kategori usia tinggi SSN Karena biasanya lebih Iya, betul. Jadi kita lihat dari peminatan, Bu, sebenarnya. gitu, oke. Jadi misalnya kayak Belogo, Bu. Belogo ini lebih minat masyarakat umum, Bu, ketimbang pelajar. Kami memang agak kesulitan melakukan regenerasi di olahraga Balogo ini karena ini banyak kawan-kawan yang senior yang berkecimpung di sini. Kayaknya kurang tertarik pelajar-pelajar kita, generasi muda ini masih kurang tertarik sebenarnya di olahraga Balogo ini. Jadi lebih dominan orang-orang senior lah di sini. Iya. Karena ini olahraga rekreasi ya. Iya, kayak beranian tapi ada sebuah apa ya Hiburan gitu ya. juga. Iya, betul Tapi sekali. kalau beda lagi, Bu, dengan misalnya Enggrang, Bakiak, itu lebih dominan peminatnya dari pelajar, dari pemuda. Iya. Karena senior sudah mungkin gak kuat. Fisik ini ya. Fisik ini. Hubungannya ke fisik ya. Iya. Jadi kayak yang olahraga tantangannya lebih banyak di generasi muda yang minat. Jadi memang ada terpilah lah di situ. Oke. Tapi sebenarnya masing-masing dari cabang di bidang olahraga ini adakah pembatasan usia, Pak Deden? Untuk yang nanti yang festival ya, Bu, ya, yang festival memang akan kami beri batasan karena ada kategori pelajar mereka bertarung dengan para pelajar juga. Bagi yang umum ini kami tidak membatasi. Kalau yang umum, Yang namanya juga umum ya. umum terbatasi. Kalau pelajar bisa sendiri. Itu nanti di festival, Bu. Kalau yang untuk di hari 17 nanti mungkin kita buka untuk umum. Iya. Oke. Di Belogo ini Pak Deden adakah Belogo kategori laki-laki, Belogo kategori perempuan? Ada, Bu, ada. Jadi kalau untuk kategori itu sebenarnya tergantung panitia pelaksana, Bu, nanti mereka bisa melihat di animo masyarakat pendaftarannya apa banyak atau sedikit, di kelasnya yang mana yang lebih banyak, mungkin nanti dipilah, Bu, setelah diumumkan, setelah tahu rekapnya ada, mereka bisa membagi per kategori. Seperti itu ya. Oke. Nah, lalu untuk pendaftarannya sendiri nanti akan dimulai pada kapan ataukah saat ini sudah mulai kita pendaftaran nih, Pak? Kalau untuk yang festival belum, Bu. Hari ini kami rapat finalisasi. Oke. Hari ini akan kami tentukan spek pertandingannya, kelas tandingnya. Hari ini, Bu. Jadi nanti jam 4 sore kami melakukan rapat.
Kemudian untuk di tanggal 17 dan 18 mungkin pendaftarannya di tempat ya Bu ya. Pendaftaran di tempat yang dikelola oleh ibu-ibu. Ya. Dari organisasi kepemudaan. Ya. Ada organisasi wanita. Jadi itu di tempat Bu. Nanti di tempat kami melihat seperti apa pendaftarnya, seberapa banyak, mungkin nanti kelasnya akan kami bagi. Kami sesuaikan dengan situasi. Ya, kondisional ya. Kondisional. Seperti itu, oke, iya. Nah, ada olahraga atau olahraga budaya yang juga baru muncul, Pak Deden. Dari 9 kategori yang kita tetapkan di HUT kemerdekaan ini, ada yang baru nggak untuk tahun ini, Pak? Yang mungkin tahun kemarin belum kita laksanakan begitu. Lari balok Bu. Jadi lari balok ini memang belum populer lah di masyarakat. Oke. Tahun kemarin pun di Porda baru eksibisi, jadi belum dipertandingkan. Tahun ini nanti akan jadikan nomor tanding. Jadi kita coba ini untuk lari balok kita adakan nanti di festival tradisional. Oke. Kalau boleh tahu gambarannya olahraga tari balok ini seperti apa, Pak? Ya, apakah lari membawa balok gitu atau bagaimana begitu? Ada 3 balok yang digeser, jadi dia kaki ada di atas balok Bu. Tapi dia jongkok. Jadi baloknya dimajukan, kakinya naik, pindah lagi, baloknya pindah ke situ. Jadi nggak boleh jatuh. Jadi harus ada di atas balok. Jadi baloknya dimajukan, orangnya maju. Jadi seperti itu Bu. Dia harus jongkok. Oh, luar biasa. Pernah ngeliat nggak? Berat sih kalau balok ya. Pernah ngeliat nggak olahraga itu? Kalau yang biasa kan anak yang grup tuh kan sama seperti itu mungkin konsepnya ya. Iya. Tangan dan kaki bergerak lah. Tangan dan kaki bergerak. Iya. Ada yang diharapkan spektakuler nggak pesertanya nanti atau pelaksanaannya begitu dari lomba-lomba yang kita laksanakan? Kalau untuk spektakuler mungkin di hari tanggal 17-18 itu ya Bu ya. Mungkin rata-rata pesertanya bukan profesional. Jadi kemungkinan banyak lucu-lucunya lah. Iya. Kalau untuk di festival tradisional mungkin nanti banyak yang profesional sudah Bu. Begitu. Mereka kan sudah expert di bidangnya masing-masing. Karena walaupun mereka tidak main di tanah laut, mereka mainnya di luar Bu. Jadi di luar. Jadi memang banyak event-event di luar yang mereka ikuti sebenarnya. Jadi rata-rata mereka sudah expert di bidangnya. Nah, kalau untuk hiburan ini untuk rekreasinya nanti di tanggal 17 dan 18. Oke. Nah, lalu peralatan kita nih Pak Deden, persiapan peralatan kita untuk lomba-lomba ini, apakah peserta nanti kayak logo sama campak yang namanya itu ya? Campaknya itu, cabangnya itu kita bawa sendiri atau nanti disediakan oleh Dispora atau bagaimana? Jadi kalau khusus untuk logo ini rata-rata peserta tidak mau Bu disediakan. Oh begitu. Ini badan sendiri dengan badannya. Karena pukulan dan berat jenisnya itu berbeda-beda. Jadi masing-masing peserta itu mereka sudah tahu ini berat masanya logo itu dengan pukulan mereka itu sudah tahu Bu. Jadi ada gerak fisika yang tahu. Pinjam campak punya temennya nggak mau. Nggak mau. Karena beda. Gitu ya? Beda. Ada kayak ada chemistry begitu ya antara dia dengan alatnya begitu. Ya begitu Bu. Jadi itu sama dengan sumpit misalnya. Sumpit kami siapkan biasanya mereka tidak mau. Karena beda diameter lubang itu beda Bu. Beratnya juga beda. Mereka tidak biasa latihan pakai yang mereka punya. Kalau kita sediakan mereka biasanya tidak mau. Tapi kalau untuk bakiak, untuk enggrang itu sama kan, sama aja itu. Jadi itu memang kami yang menyiapkan. Seperti itu ya. Apakah ini tidak mempengaruhi kondisi bermain itu mungkin, ataukah memang sudah ada plotting peralatan yang dipersyaratkan untuk lomba itu? Sudah, misalnya nih kayak logo, ini ada ukuran besarannya gitu, terbuat dari apa gitu ya? Iya sudah Bu. Sudah. Oh begitu, oke. Tidak. Selama memenuhi itu ya? Selama memenuhi kriteria yang ditentukan boleh
Tapi kalau di luar itu biasanya ditolak panitia juga. Oke, seperti itu. Adakah apa ya, kayak semacam penganugerahan, misalnya nih logo besar atau apa gitu bagi yang menjuarai? Biasanya kami beri hadiah piala, Bu. Kalau untuk penghargaan memang berupa piala. Oke. Tapi kalau event seperti Porda itu biasanya kalau dulu kami bisa anggarkan untuk bonus. Tapi kalau untuk festival ini tidak sampai ke sana. Iya, enggak. Maksud saya ini kan olahraga dalam rangka memeriahkan ya. Jadi agak sedikit rame-rame begitu. Jadi ada sebuah apa ya, seperti kayak momentum penyerahan logo raksasa. Iya. Ini bagi juaranya begitu ya. Nah, ini kan buat inovasi ya, Bu. Iya, betul sekali. Maka ulin pula. Iya. Kan artinya sebuah apa ya, sesuatu yang memang luar biasa lah ibaratnya. Kalau di dalam lomba-lomba tentu tidak akan dapat itu gitu. Tapi ini mencirikan bahwa inilah lomba dalam rangka kita memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ditampung, Bu, ditampung. Dilanjutkan. Amin, alhamdulillah. Oke, baik. Lalu Pak Deden, apa yang kita harapkan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan lomba-lomba festival olahraga yang kita laksanakan? Yang pertama, kita ini kan melaksanakan olahraga tradisional. Jelas kita ingin melestarikan adat budaya kita. Kemudian yang kedua, ini ada juga olahraga rekreasi. Harapannya kita dengan momen kemerdekaan ini kita bisa meraih kebahagiaan. Yang ketiga, memang kita di sini adalah olahraga yang memerlukan kolaborasi. Artinya sesuatu hal yang akan kita capai itu memerlukan kerjasama yang baik untuk mencapai hasil tujuan. Semangat yang tinggi. Ya, Gotong royong. Ya. Itu membangkitkan apa ya, semangat 45 ya bagi masyarakat kita. Oke, seperti itu. Dan terakhirnya juga tentu berharap kita mendapat bibit-bibit olahraga ragawan yang kita harapkan. Untuk kepemudaan sendiri, Bu Wahidah, apa yang kita harapkan dari program-program khususnya yang kita plotting di tahun di momen HUT RI ini? Kita mengharapkan dengan program-program yang ada kita laksanakan ini, kita melahirkan kader-kader yang punya karakter. Mereka memiliki karakter. Lebih ke penciptaan karakter ya. Okay. Nah, lalu pada momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini juga, apakah kita juga membuat misalnya atau menciptakan ada karya atau semacam inovasi dari para pemuda kita ya dalam kaitannya dengan semangat dan perjuangan para pemuda? Kita mengharapkan lahir kader-kader yang memiliki jiwa kepemimpinan seperti kepemimpinan yang dimiliki oleh pejuang-pejuang kita dulu. Namun untuk inovasi kepemudaan itu nanti lebih ditampilkan pada bulan keramatnya para pemuda. Di sana nanti banyak karena kita pemuda punya bulan keramat sendiri pada bulan Oktober, di tanggal 28 Oktober. Nah, nanti pemuda di bulan Oktober itu padatlah punya kegiatan. Tidak hanya Talaya Fest, tapi juga ada pemilihan duta pemuda. Seperti itu ya. Oke. Ya. Dan kita juga berharap kita belum mendapat iklan ya. Seruan begitu Pak Deden, Bu Wahidah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan nih. Mungkin nanti kita juga bisa bantu untuk penyebaran informasi itu kalau nanti sudah final gitu ya informasinya. Seperti itu. Betul, Bu. Kami kan hari ini memfinalkan rapat dengan induk organisasi masing-masing. Kami finalkan dulu seperti apa, kelas tandingnya seperti apa, teknis di lapangan seperti apa. Kami finalkan, setelah itu kami akan bikin iklan, bikin sosialisasi ke masyarakat.
bikin flyernya juga. Iya. Kita juga berharap bukan hanya masyarakat sebagai peserta, tapi kan masyarakat sebagai penonton, supporter juga ya, sebagai sebuah ajang hiburan mereka juga. Dan ini secara otomatis juga kita memperkenalkan kepada masyarakat, oh ternyata olahraga bakyak itu seperti itu begitu ya. Mungkin saja di dalam pemikiran masyarakat kita tidak seperti apa yang dilaksanakan seperti itu. Seperti tadi juga yang lari balok, kita kan belum tahu nih. Saya pikir tadi lari balok, lari bawa balok. Ya. Saya menarik juga nih dengan festival olahraga budaya tadi ya. Mungkin saya sulit juga membedakan di mana tradisional, di mana budaya ya. Jadi kayak saya pernah lihat kan biasanya kan orang wedding nih ya. Biasanya. Bagaimana dengan kuntau kita ini, Pak Deden? Kuntau kita kan setiap karena orang wedding jadi tahu banget sebelum ada acara di Banjar pasti ada kuntau. Saya dalam beberapa minggu ini aja udah berapa kali nonton kuntau gitu. Jadi bagaimana dengan kuntau ini? Bagaimana kita? Jadi begini, Bung budaya, Iwan. Nah, untuk kuntau ini kan karena kami sudah mengangkatnya sampai ke nasional, sehingga diberi nama silat budaya. Silat budaya. Jadi silat budaya ini menaungi beberapa perguruan, beberapa aliran mereka. Jadi kami namakan namanya silat budaya. Jadi untuk dalam festival ini juga ada sebenarnya silat budaya. Jadi itu kuntau, kalau kita kuntau. Kuntau, saya tahu aja kuntau. Kuntau. Beliau pelaku sebenarnya. Oh gitu kan. Kuntau. Ada kita menyelenggarakan juga festivalnya. Dagongan juga ya. Ya, dagongan. Ada yang menelpon, kita break dulu ya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Baik, selamat pagi suara pendengar, dengan siapa di mana? Pagi Bu, Yap. 2 kali lu nelpon gak ada diangkat. Iya, belum angkat karena masih ada penjelasan Pak Deden, Pak. Makan lempeng paling. Datangi ke radio bilangnya. Karena masih ada penjelasan. Sulit motong saya, Pak. Oke, baik. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Bu Waidah. Waalaikumsalam Bapak. Ulun nih terlepas dari tema mungkin, cuma ini untuk kemajuan tanah laut juga terkait dengan perprov nih Pak Deden. Ya. Mungkin ini bukan domain Pian menjawab, tapi setidaknya Dinas Pemuda dan Olahraga ini bisa lah menyampaikan ke KONI terkait dengan baleho ini sampai saat ini minim Pak. Jadi setidaknya masyarakat ini tahu lah kalau kita akan mengadakan perprov, apalagi yang di luar daerah itu Pak, itu kan luar biasa nantinya masukan daerah untuk wisatanya apa macam kalau semua orang ngeluruh ke tanah laut kan. Nah ini minim sekali Pak sosialisasi terhadap itu. Itu aja Pak Deden sekedar masukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa dijawab mungkin Pak Deden. Terima kasih Bung Oger ya. Oger, terima kasih masukannya untuk terkait baleho, mungkin nanti akan kami sampaikan ke pihak KONI untuk merealisasikan. Mungkin ini salah satu media untuk sosialisasi ke masyarakat yang paling efektif. Mungkin ada beberapa titik memang sudah direncanakan, mungkin mudah-mudahan dapat direalisasikan di bulan Agustus ini sebagian. Kami juga sedang membuat baleho besar, lagi proses pengerjaan. Nah, mudah-mudahan bisa terrealisasikan di bulan Agustus ini, Mas Bung Oger. Terima kasih atas masukannya. Oke, iya. Betul juga Pak, ini kan sosialisasi pemberitahuan kepada masyarakat agar juga masyarakat bisa bersiap-siap mungkin apa yang bisa menjadi partisipasi dari mereka seperti itu, atau paling tidak juga kan mereka tahu begitu bahwa kita akan menjadi tuan rumah di bulan November ya Pak ya. Ya. Oke, bulan November. Mungkin juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Deden, karena kita masih persiapan, kemudian kita masih melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT RI gitu ya. Pasca HUT RI ini mungkin nanti akan dikebut Pak ya? Ya, akan dikebut oleh. Oke, baik. Bagaimana? Belum, Pak. Belum, oke, tidak ada yang menelpon. Ya, kita akan melihat juga nih Pak Deden profil para atlet dan pegiat olahraga kita di Kabupaten Tanah Laut. Kalau menurut evaluasi akhir-akhir ini memang Tanah Laut menjadi
sebuah kabupaten yang menjadi sorotan dari kabupaten lain. Signifikannya peningkatan dari prestasi para atlet kita dan signifikannya pelaksanaan lomba-lomba atau cabang-cabang olahraga yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Ini bagaimana penjelasannya, Pak? Tadi mungkin kita break dulu, kita ada yang menelpon. Ada yang menelpon. Oke, baik. Ditahan di jawabannya. Iya, baik. Suara pendengar, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pian kayak serem bener lu mendengar. Iya. Dari Ibu Ara, Bu, di Plehari. Oke, Bu Ara di Plehari, silahkan Bu. Iya, ini kan terkait dengan event besar ya yang akan diadakan di daerah kita sendiri. Nah, tentunya kan ada melibatkan masyarakat. Ya, salah satunya kan dengan penyediaan tempat untuk para atlet di luar daerah. Nah, yang ingin Ulun tanyakan adalah bagaimana kriteria rumah yang layak untuk disediakan atau digunakan oleh para atlet yang akan datang ke daerah kita. Baik. Itu saja Ibu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata partisipasi masyarakat, keinginan masyarakat untuk berpartisipasi luar biasa ya. Salah satunya tadi dari Ibu Ara. Bagaimana Pak Deden? Terima kasih. Apa ada sesuatu hal yang mewowkan gitu ya sebagai Ya, terkait kriteria rumah ini memang kami minta bantu dengan camat dan lurah untuk bisa menginventarisir. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin menyewakan rumahnya, itu bisa langsung berkoordinasi dengan lurah atau camat. Nah, terkait masalah kriteria ini yang sudah kita laksanakan, Ibu. Si penyewa ini datang sendiri ke lokasi yang ditawarkan. Oke. Ya, mereka sendiri yang melihat terkait luasnya, terkait fasilitasnya, dan masalah harga dan negosiasi itu mereka langsung dengan si pemilik rumah. Oh, jadi survei duluan mereka sebelum prop ya. Ini ada beberapa kabupaten yang sudah datang, terutama Kota Baru, kemudian Hulu Sungai Utara, kemudian Tanjung, yang sudah datang ke tempat kita sudah arahkan begitu. karena mereka rata-rata ingin dekat dengan venue-nya. Jadi rata-rata KONI dari kabupaten kota itu koordinasi ke kita untuk minta list dari tempat venue. Kemudian mereka sendiri yang langsung ke lokasi untuk memilih rumah untuk penginapan mereka. Artinya tidak ada kriteria yang khusus gitu ya, Tidak Pak? ada. Artinya rumahnya harus lebarnya, luasnya sekian, WC-nya buka gitu. belakang, harus atau itu. Itu Artinya, kami serahkan ke penyewa, Bu. Jadi mereka survei duluan dari kabupaten itu datang. artinya kita untuk plotting rumah-rumahnya tersebut mungkin. Yang pertama mungkin aksesnya mudah, Ya, gitu Pak. betul. Ya, yang umum lah istilahnya, sehat tentunya ya. Tapi memang harus prosedurnya harus ke aparat desa dulu ya, ke lurah dulu. Ada yang seperti itu, ada yang mereka melalui sanak pemilih mereka. Jadi mereka punya sanak pemilih yang mencarikan ke sini. Dari kontingen ya. Gitu. Nah, artinya ya kalau misalnya ada masyarakat kita nih yang sampai saat ini misalnya contohnya seperti Ibu Ara misalnya nih ya punya tempat yang rumah labihan yang mungkin bisa untuk ini artinya Ibu Ara bisa mendaftarkan diri begitu ya Pak ke lurah. Bisa jadi rata-rata Bu pemilik rumah ini kadang memilih saya mau untuk cabur ini aja karena orangnya sedikit. Nah, misalnya Ibu Ara bisa untuk saya mau yang kontingen tenis aja. Ibu Ara bisa koordinasi dengan pengurus PLT. Bisa request ya. Nah, bisa ke pengurus PLT, bisa lewat PLT atau lewat lurah, bisa di sana. Jadi rata-rata mereka pilih-pilih juga yang punya rumah ini. Pilih-pilih. Oke. Artinya tadi selain daripada akses yang mudah begitu ya, kemudian apakah juga fasilitas di dalam rumah itu juga ditentukan ya seperti misalnya kayak tempat tidur, apakah kosong gitu ya? Iya, memang kok rumah kosong. Karena informasinya Bang Deden karena harus ada
TV, kulkas. Iya, Karena iya. semuanya kita disewakan buat semua dengan Iya, perlengkapannya. yang juga beredar di Ada juga yang masyarakat buat kita. masyarakat itu informasi. tergantung selera dari KONI masing-masing sebenarnya. begitu. Tergantung selera dari cabang olahraga masing-masing. Maunya seperti apa kan disesuaikan dengan budget yang mereka punya. Oke, artinya tidak harus ada fasilitasnya yang lengkap ya. Tidak, Rumah tidak. kosong sekalipun begitu ya. Iya. Iya. Bisa didaftarkan gitu kalau Intinya misalnya- kesepakatan ya. Ya, kalau misalnya ada dari kontingen mana yang berminat, mungkin ya seperti itu. Tidak ada kriteria Tidak ada khusus, kriteria tidak khusus ada. gitu ya. Tidak. Yang pasti akses untuk mencapai perumahan itu mudah gitu. Iya betul. Jalannya bagus, ya mobil bisa masuk. Jangan banjir lah. Iya. Dan yang menyewakan juga harus memang mikir-mikir juga memang ini layak gitu Bu ya. Iya. Gitu, ya. Kan buat orang luar Bu. Betul Malu-maluin sekali. gitu. Iya. Kita juga tidak ingin misalnya ya tamu kita meskipun mereka memilih sendiri, tapi kita juga tidak ingin menawarkan yang mungkin tidak layak huni atau bagaimana gitu ya. Ya, sebenarnya banyak Bu selain rumah, kesempatan untuk berusaha ini ya, kayak sewa sepeda motor, sewa mobil, Oh, kemudian catering. iya untuk transportasi mereka ya. Iya. Iya. Makanya itu Peluangnya banyak. perputaran ekonomi yang besar Porprov ini ya. Iya. Asal saja masyarakat bisa Mengambil peluang ya, ini, ya. melihat peluang-peluang Saya itu. jadi mikir jadinya Bu. Oke, mau apa? Iya, mau apa gini? Usaha souvenir. Iya. Ini paling banyak dan paling laku itu biasanya souvenir kayak gantungan kunci, tote bag, gitu, biasanya. Dengan identitas tanah laut. Iya, dengan lambang Porprovnya. Iya. Apakah Bu Wahidah untuk momentum ini juga kita mempersiapkan nih, misalnya kayak ada galeri karya pemuda begitu, ya khusus gitu yang dari pemuda-pemuda kita di 11 kecamatan gitu. Ini loh hasil mereka, ini loh kreativitas mereka begitu. Yang mungkin bisa kita tampilkan, bisa kita jual di momen besar ini. Ya, insya Allah kami sudah melalui lab kepemudaan juga dan sentra pemberdayaan pemuda kita akan membangun teras wirausaha dengan memanfaatkan gedung pemuda. Jadi di gedung pemuda itu nanti tidak hanya ada pengembangan usaha yang dijalankan oleh para pemuda, tapi juga ada pertunjukan dalam bentuk menghibur para masyarakat luar yang datang ke daerah kita dengan penampilan-penampilan dari para pemuda. Mungkin untuk tempat itu kami merencanakan memang di gedung pemuda. Bu Nelly mungkin kalau jalan-jalan di gedung pemuda sekarang walaupun bertahap dan pasti dalam bentuk sederhana, namun terus kami tingkatkan di fasilitasnya. Ya, betul sekali. Kemarin saya juga sudah ada pernah jalan-jalan situ, lihat-lihat gitu ya, sekedar bernostalgia. Ada ruang podcast juga. Ya, kita sudah melihat ada banyak sekali kemajuan-kemajuan. Kita berharap memang gedung pemuda ini pusat dari kegiatan para pemuda kita, yang kita berharap setiap hari tidak akan pernah sepi begitu. Pemuda kita bisa mengaktualisasikan kreativitasnya di situ, bukan hanya berupa seni ya, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan kita berharap juga ada kayak galeri di situ begitu, nah sehingga masyarakat kita tahu gitu kalau misalnya mau cari gantungan kunci hasil karya pemuda ada di situ. Insya Allah Bu Nelly, mudah-mudahan di akhir Agustus nanti teras wirausaha launching, ada kelas yang dibangun oleh anak-anak muda kita juga, ada kelas bahasa Inggris, ada kelas seni, dan salah satunya tadi kami membangun bank musik. Kami ingin ada kelas musik untuk melahirkan pemusik-pemusik kita, karena kan kita minim sekali sebenarnya. Banyak yang suka bermain musik karena saya ini di rumah ada 3 pemuda. Mereka biasanya ngumpul di rumah. Iya, pemuda semua ya. Pemuda. Iya. Satu-satunya pemudi berarti ya. Paling cantik tuh berarti. Iya. Mereka sering kumpul dengan basic ala kadarnya. Kenapa tidak dikembangkan? Betul. Nah, itulah insya Allah bulan Agustus ini ada 2 yang ingin kami luncurkan. Pertama teras wirausaha, yang kedua bank musik. Oke, Wira. Bisa nabung Bu ya. Nabung ilmu maksudnya. Ya, betul. Oke, Bu. Oke, luar biasa ya.
kita berharap mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan di program kepemudaan, apa yang disampaikan di program keolahragaan, ya, kita akan mendapat dukungan dari semua unsur, ya, bukan hanya pada SKPD tapi juga pada lembaga-lembaga dan juga masyarakat kita pada umumnya. Dan kita berharap pelaksanaan lomba-lomba di meriah di tahun di momen kemerdekaan, ya, khususnya di bidang keolahragaan dan kepemudaan tadi juga akan benar-benar dapat membangkitkan semangat dan kemeriahan dari bulan kemerdekaan ini. Iya. Baik, saudara pendengar, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Pak Deden, mungkin masih ada yang mau disampaikan sebagai closing, himbauan atau apa begitu untuk? Ya, sebenarnya ada yang ketinggalan nih, Bu. Oke, baik. Ada dua agenda lagi yang di bulan Agustus ini yang mungkin bisa melibatkan masyarakat luas. Yang pertama itu adalah Goes Fun Bike. Itu akan kami laksanakan di tanggal 31 Agustus. Startnya di Pertasi Kencana. Kemudian ada festival SKJ, Senam Kesegaran Jasmani. Ya, ini juga dibuka untuk umum. Ini nanti di 3 hari, ada tanggal 13, 14 dan 15 Agustus. Jadi 2 agenda ini tertinggal tadi, Bu, tidak sampai kami. Kemudian di tanggal hari ini, tanggal 7, kami juga melaksanakan Universal Lions Dance. Jadi itu ada senam juga yang sedang berjalan nih, pertandingannya di RTH Kijangmas, ya. Ya, pesertanya juga lumayan banyak. Ini untuk umum juga. Mungkin itu yang tertinggal tadi, Bu. Ini yang Goes ini, Pak, ini kayaknya banyak nih peminatnya begitu. Ya. Mungkin bisa digambarkan nanti, Pak, peraturannya seperti apa, kriteria peserta seperti apa? Untuk Goes ini kami sifatnya fun saja, karena tracknya berarti hanya ada di jalan yang datar saja, tidak melalui jalan pegunungan. Jadi kemudian bukan adventure ya, bukan MTB. Kemudian maksudnya di perkotaan gitu aja. Ya, kita fun bike saja. Jadi penggunaan sepedanya nanti juga bebas saja. Bebas saja, artinya mau sepeda jenis road bike atau mau MTB juga nggak masalah. BMX juga apa? BMX juga nggak masalah, karena kita fun saja. Dan pesertanya juga tidak terkategori usia begitu ya? Tidak, kami tidak membatasi sebanyak-banyaknya nanti pesertanya. Biasanya kalau kami buka ini untuk sepeda ini bisa sampai ribuan orang. Iya, betul sekali. Memang kayaknya banyak sekali pesertanya ini. Jadi ini event di penutup di akhir bulan 31 Agustus. Oke, ya, ini juga akan menjadi sebuah momen yang ditunggu-tunggu, Pak, oleh masyarakat kita. Apakah nanti juga diharapkan sepeda yang mereka bawa itu berhias gitu ya? Ada pernak-pernik merah putih atau apa gitu? Bagaimana, Pak Deden? Ini juga belum kami finalkan sebenarnya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kami akan melaksanakan rapat dengan para klub sepeda. Kami minta masukan seperti apa nanti teknisnya terkait untuk memeriahkan HUT RI 80. Boleh bocorannya nggak, Pak? Rutenya itu mungkin berapa kilometer? Gitu. Bisa ngukur nih. Iya. Estimasi kami perkirakan itu antara 12 sampai 15 kilometer. Bahaya tekisum. Kita muter-muter. Kiloannya ini. Cuma nanti tergantung kesepakatan dari klub-klub sepeda. Nanti kami juga minta masukan seperti apa baiknya, bagusnya. Karena fun aja ya. Ya, karena ini sifatnya fun. Atau memang akan kami bagi 2 kriteria, misalnya ini jalur 5 km, ini jalur untuk 10 km, ini jalur untuk 15 km. Cuma hadiahnya pasti beda. Iya. Kalau yang terjauh rutenya hadiahnya kan paling besar. Iya. Saya membayangkan, Pak Deden, siapa tahu nanti ada satu keluarga gitu yang ikut, Dede, AA gitu kan, ya, mama bapak gitu. Jadi kalau kita rute dari Pertasi terus jalan Angsol,
Ayani, kemudian Kemakmuran, Haji Boyasin ke sini itu kurang lebih 4,6 kilometer. Oke. Nah, mungkin itu jalur PAN yang terdekat lah untuk keluarga. Mungkin kita bisa pilah-pilah lah nanti. Ya. Oke. Lalu yang SKJ tadi Pak Deden, SKJ ini pesertanya dari mana aja? SKJ ini kami buka untuk umum. Untuk Jadi, umum juga, umum tidak ya. ada kriteria usia? Memang ada nanti. Oke. Ada usia, ada profesional, ada pemula. Oh gitu. Oke. Tiga kategori. Jadi ada yang pemula, ada yang profesional. Oke. SKJ-nya SKJ tahun berapa aja gitu ya? Ada ditentukan mungkin ya? Tahun 90. Nanti ditentukan Bu, ditentukan, SKJ oke. tahun berapa itu nanti di technical meeting kita tentukan. SKJ ini perorangan kelompok? Ada kriteria peserta berapa orang gitu? Iya, jadi ada yang bergu, ada yang perorangan, Oh ada juga. ada berapa kriteria lah yang kita sediakan nanti. Oke, luar biasa ternyata. Iya, kita berharap ini memang benar-benar disambut oleh masyarakat kita. Ini kesempatan ya kita untuk mengasah bakat, kemudian juga untuk memeriahkan kemerdekaan ini dalam bentuk semangat ya. Ya, semangat luar biasa ternyata. Dan semuanya ada hadiahnya ya Pak ya? Ya, Ada hadiahnya. pasti. Iya. Oke. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Kamis 7 Agustus 2025. Pak Deden terima kasih, Ya, Bu Wahida terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio kebanggaan kita bersama, dan kami mengudara untuk Anda. Mohon maaf.